Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darussalam, kali ini kita akan membahas 10 masjid terindah di Provinsi Kalimantan Barat. Pertama adalah Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dan menjadi pusat dakwah. Nama Mujahidin dimaksudkan untuk menghargai seluruh perjuangan yang terjadi di Pontianak, mulai dari perjuangan kemerdekaan NKRI sampai pada perjuangan penyebaran agama Islam di kota tersebut. Masjid Raya Mujahidin pertama kali diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1978 oleh mendiang Presiden Soeharto. Peresmian tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun kota Pontianak ke-207. Kemudian masjid tersebut diperluas pada tahun 2011, selesai dan diresmikan pada tanggal 20 Januari 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Masjid Raya Mujahidin merupakan masjid terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Raya Mujahidin memiliki bangunan dengan total luas 4 hektar, dapat menampung sedikitnya 9.000 jamaah. Yang kedua adalah Masjid Agung Usman Al-Khoir, Kayong Utara. Salah satu masjid apung yang memiliki keindahan dan kemegahan tersendiri adalah Masjid Agung Usman Al-Khoir yang berada di Jalan Kota Karang Sutera, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Masjid Agung Usman Al-Khoir berasal dari nama pemimpin MPR RI, yaitu Bapak Usman Sabta Odang, yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid berarsitektur ala Timur Tengah itu dan menyumbangkan lebih dari 11 miliar untuk pembangunannya. Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Agung Kayong Utara di Kecamatan Sukadana, Kalimantan Barat dengan menandatangani prasasti pembangunan masjid pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 yang lalu. Yang ketiga adalah Masjid Raya Singkawang. Terletak di Jalan Merdeka Singkawang, Kalimantan Barat. Arsitektur Masjid Raya ini terlihat begitu megah dan indah. Masjid yang berdiri tegak di tengah-tengah kawasan tempat tinggal masyarakat Tionghoa ini seperti menjadi cerminan kerukunan beragama yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Inilah Masjid Raya Singkawang, masjid yang menjadi simbol kerukunan multi etnis di Singkawang. Masjid Raya Singkawang didirikan pada tahun 1880 oleh dua orang saudagar, yaitu Bawa Sahib Maricar dan Haji B. Ahmad Maricar. Hingga kini Masjid Raya Singkawang menjadi ikon bagi kota Singkawang dan kebanggaan warga Singkawang. Keempat adalah Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Terletak di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Tegah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dijadikan masjid agung untuk daerah Ketapang dan sekitarnya. Penggunaan pertama kali untuk Masjid Agung Al-Ikhlas ini dilakukan pertama kali pada tanggal 12 September 2016 yang lalu, tepatnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Masjid Agung Al-Ikhlas Kota Ketapang disebut-sebut sebagai masjid yang memiliki interior terindah di Indonesia. Ornamen masjid ini memang dibangun sedemikian rupa, menyerupai motif Melayu dipadukan dengan berbagai motif Arab, sehingga menghasilkan perpaduan yang indah. Bahkan beberapa ornamen sengaja didatangkan langsung dari luar negeri. Masjid Agung Al-Ikhlas sengaja dibangun untuk dapat menampung hingga 5.000 orang. Masjid Agung Al-Ikhlas dibangun dengan seni bina bangunan yang sangat modern dan kekinian. Yang kelima adalah Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Sambas. Terletak di Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat telah diresmikan oleh Gubernur Kalbar, yaitu Bapak Sutarmiji, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020. Peresmian ini menandakan Masjid At-Taqwa menjadi salah satu tempat ibadah termegah dan terindah di Kabupaten Sambas. Total dana pembangunan Masjid Besar At-Taqwa mencapai 13,2 miliar, di mana 9 miliar merupakan swadaya masyarakat. Ketua Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, Bapak Urai Tajudin, mengatakan bahwa renovasi Masjid At-Taqwa Pemangkat sudah 4 kali. Pertama, bentuknya seperti surau. Kedua, menjadi 2 tingkat, itu bentuknya sudah permanen. Kemudian ketiga, menjadi 1 tingkat yang atap sirap.
Dan terakhir, pada tahun 2010 merencanakan merehab total. Yang keenam adalah Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Terletak di Jalan Raden Kusno nomor 84 Terusan Mempawah Hilir, Kalimantan Barat. Bupati Mempawah Riano Rosan dengan resmi melakukan penancapan tiang pertama Masjid Agung Al-Falah yang terletak di Jalan Raden Kusno Mempawah pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 yang lalu. Bupati Mempawah Riano Rosan mengatakan pembangunan masjid terbesar di Mempawah memakan biaya 70 miliar. Ketujuh adalah Masjid Agung Muawanah Sanggau. Masjid Agung Muawanah Sanggau terletak di Jalan Anggrek Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Masjid ini adalah masjid terbesar di Kabupaten Sanggau. Keindahan masjid ini membuat orang tertarik untuk mengunjunginya dikarenakan posisinya di daerah perbukitan Sanggau. Masjid Agung Muawanah Sanggau merupakan salah satu tempat wisata religi di Kabupaten Sanggau. Masjid Agung Muawanah Sanggau juga menjadi masjid kebanggaan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kedelapan adalah Masjid Babul Jannah Sambas. Masjid Agung Babul Jannah Sambas adalah salah satu masjid yang menjadi ikon bagi Kabupaten Sambas. Masjid yang beralamat di Jalan Gusti Hamzah, Kota Sambas itu memiliki daya tampung mencapai ribuan orang. Masjid dua lantai itu juga menjadi salah satu masjid megah dan indah yang dimiliki oleh Kabupaten Sambas. Kesembilan adalah Masjid At-Taqwa Ngabang Landak. Masjid At-Taqwa Ngabang Landak merupakan masjid yang terletak di Jalan Pangeran Cinata, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Masjid ini dulunya hanya sebuah surau, namun karena semakin banyaknya jamaah di dekat lokasi itu, sehingga dibangun Masjid At-Taqwa Ngabang dengan indah. Kesepuluh adalah Masjid Besar Al-Falah Sekadau. Masjid Besar Al-Falah Sekadau berada di Jalan Kapuas, kawasan pasar tradisional, menjadi kebanggaan masyarakat Sekadau, khususnya umat muslim. Selain untuk beribadah, masjid yang berada tepat di tepian sungai Kapuas ini sering menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, seminar, dan ceramah. Bahkan ulama dari Palestina juga pernah mengunjungi masjid tersebut untuk mengisi ceramah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.